Jangan sampai ambisi itu menjadikan kita semakin terobsesi untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermoral, tidak beradab. Lebih-lebih kita sebagai umat yang beragama, tentu kita memiliki batasan-batasan tertentu untuk meraih keinginan-keinginan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat MOC, sahabat Mas Oji Channel dimanapun teman-teman saat ini berada. Alhamdulillah berjumpa lagi, bertemu lagi kita di channel yang kita kembangkan ini. Dan saya selalu berharap teman-teman semuanya dalam kondisi yang sehat, tetap bersemangat, dan pastinya diberikan kemudahan dalam segala urusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lancar-lancar segala urusannya, dan jangan lupa untuk senantiasa bersyukur. Teman-teman semuanya, Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi, dan seperti biasa kita ingin sharing ya tentang apapun yang mudah-mudahan bisa bermanfaat, tetap menginspirasi. Dimana lagi kalau bukan di Mas Oji Channel MOC, teman berbagi, motivasi, dan inspirasi. Hari ini kita ingin sharing tentang penting nggak ya punya ambisi itu. Yuk, kita simak. Sahabat Mas Oji Channel dimanapun teman-teman saat ini berada, beberapa hari terakhir media sosial, televisi, berita-berita di negara kita diramaikan dengan banyak hal. Tapi berita yang cukup banyak diminati atau menarik perhatian banyak orang adalah tentang fenomena kejadian politik di negeri kita. Tentang adanya kudeta atau apalah pengambil alihan kekuasaan melalui KLB ya. Kemudian ada dualisme kepemimpinan ya, versi A, versi B. Sebuah partai besar dulu pernah menjadi partai penguasa, dan saya tidak ingin membahas tentang itu ya, tentang partai politik yang teman-teman pasti tahu, di mana ada seseorang yang sangat berambisi ya, kemudian melakukan manuver dan akhirnya membuat partai tersebut ya kacau balau, diobrak-abrik barangkali ya. Tetapi hari ini yang bisa kita ambil dari peristiwa adanya gonjang-ganjing ya, perebutan kekuasaan dalam partai politik, kita sebut saja nama partainya Demokrat, yang hari ini banyak sekali dibicarakan ya, diambil alih oleh ya sesama dulu kadernya atau mungkin dari luar kader. Yang ingin kita ambil sebagai sebuah pembelajaran adalah tentang berambisi. Ambisi seseorang dengan keinginannya yang kuat untuk bisa menguasai kelompok ataupun partai politik tertentu dengan tujuan dan maksud pastinya disetting entah apapun tujuannya. Nah, tentu fenomena ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semuanya, bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita memiliki keinginan yang menjadi ambisi ya. Setelah apapun yang kita dapatkan ya, kita mendapatkan jabatan, memiliki harta, pasti ada ambisi-ambisi yang lain. Nah, dan pastinya teman-teman semuanya, inilah yang akhirnya menjadikan nafsu dalam diri kita itu meledak-ledak dan ingin menambah lagi keinginan-keinginan, ambisi-ambisi yang kita ingin capai. Seorang karyawan, kita contohkan, ingin mendapatkan target ya, bonus yang gede agar pendapatannya maksimal. Ya, seorang entertainment pasti berambisi agar lebih terkenal sehingga mendapatkan penghasilan-penghasilan yang lain. Seorang politikus pasti juga ingin mendapatkan popularitas ya, sehingga dia memiliki jabatan ya, sudah diberi jabatan ini dia ingin naik levelnya. Itu normal semuanya bagi setiap manusia, karena ada keinginan, ada nafsu, sehingga membutuhkan sebuah ambisi yang ada. Nah, masalahnya adalah ambisi seseorang itu kadang tidak bisa dikontrol dan menutup mata hati dari setiap diri kita, saking besarnya ambisi itu, sehingga bisa saja kita melakukan hal-hal di luar akal pikiran kita dan mengabaikan prinsip-prinsip etika, agama khususnya. Inilah bahayanya kita memiliki ambisi. Ambisi adalah keinginan seseorang untuk memiliki segalanya yang dia inginkan dengan cara menggebu-gebu dengan semangat. Tidak ada yang salah bahwa teman-teman memiliki ambisi, memiliki mimpi-mimpi yang ingin dicapai,
sehingga menumbuhkan keinginan yang kuat dan tumbuhlah ambisi itu untuk bisa meraihnya. Tidak ada yang salah, ya. Tetapi kadang-kadang teman-teman semuanya, ambisi yang didasari oleh keinginan nafsu duniawi itu bisa menutup diri kita, ya, dan tidak lagi berpikir secara akal dan nurani yang sehat. Nah, teman-teman semuanya, catatan paling penting adalah ambisi yang terlalu menggebu-gebu yang kita miliki tanpa kontrol yang baik itu justru akan membahayakan bukan hanya orang lain tetapi diri sendiri, ya, karena kita tidak bisa mengawal ambisi kita itu. Ambisi sah-sah saja, boleh-boleh saja menurut saya, menumbuhkan semangat untuk kita bisa meraih tujuan-tujuan yang ingin kita capai. Tetapi ambisi yang selalu berlebihan itu bisa lepas kontrol manakala kita tidak memiliki rel, manakala kita tidak memiliki kontrol dalam sistem diri kita. Maka yuk bareng-bareng teman-teman kita ambil sebuah pembelajaran dari peristiwa kejadian seseorang yang begitu berambisi kemudian menghalalkan segala cara, ya awalnya ya pelan-pelan tetapi kemudian secara mendadak mengambil alih kekuasaan di dalam politik. Ini cerminan yang bisa kita ambil sebagai sebuah hikmah dan pembelajaran. So teman-teman, yakinlah bahwa diri kita diciptakan untuk selalu berbuat baik, maka kesempatan-kesempatannya itu selalu ada. Maka ketika kita memiliki ambisi yang seperlunya, yang sewajarnya, yang bisa menumbuhkan manfaat, menumbuhkan semangat bagi kita semuanya. Ambisi bisa menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kita, menumbuhkan semangat agar diri kita menjadi lebih baik lagi, tetapi dalam konteks yang positif. Kita memiliki keinginan-keinginan yang positif untuk semakin bermanfaat lagi. Ya, kita bisa menebarkan kemanfaatan untuk orang banyak. Kita ingin membantu banyak orang melalui kegiatan-kegiatan sosial kita. Ambisi kita itu bagus, ya, karena semuanya bermuara kepada kebaikan dan kemanfaatan yang lebih luas lagi. Ini tentu ambisi yang positif, tetapi ambisi-ambisi yang hanya karena kepentingan diri kita, ya, untuk meraih kekuasaan, meraih kejayaan, kesuksesan yang tidak punya kontrol dan batasan tertentu, ini tentu sangat berbahaya. So teman-teman semuanya, yuk kita menjadikan peristiwa fenomena yang terjadi beberapa hari ini tentang adanya ambisi-ambisi orang di luar sana yang begitu luar biasa sehingga harus mengorbankan banyak orang, menyakiti, menzolimi orang lain dengan cara-cara yang tidak sehat. Itu tentu menjadi kewaspadaan bagi kita agar kita tidak meniru-niru hal-hal yang demikian itu. Maka punya ambisi sebenarnya saya katakan tadi boleh-boleh saja, sah-sah saja, bahkan perlu saya kira kita memiliki ambisi itu, tetapi jangan sampai ambisi itu menjadikan kita semakin terobsesi untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermoral, tidak beradab. Lebih-lebih kita sebagai umat yang beragama tentu kita memiliki batasan-batasan tertentu untuk meraih keinginan-keinginan kita. Mari bareng-bareng kita jadikan diri kita bukan sebagian dari orang-orang yang terlalu berambisi, dan jadikan diri kita memiliki kontrol sistem agar ambisi-ambisi yang kita miliki itu senantiasa berpedoman kepada ambisi yang tidak ada akhirnya, yaitu ambisi untuk meraih kebahagiaan. Ambisi untuk meraih kebahagiaan bukan hanya di dunia, tetapi kebahagiaan di akhirat. Teman semuanya, mengakhiri sharing kita ini, saya ingin mengisahkan sebuah kisah, ya, sahabat Utsman bin Affan suatu ketika, ya, melihat sahabat Zaid bin Tsabit. Ya, beliau Zaid bin Tsabit ini keluar dari kediamannya Marwan. Dikisahkan suatu hari, ya, sahabat Utsman bin Affan menjumpai Zaid bin Tsabit yang baru saja keluar dari kediaman Marwan. Di dalam hatinya sahabat Utsman mengira bahwa ada sesuatu yang penting. Ya, Utsman bertanya-tanya apakah gerangan yang ada atau yang terjadi pada saat itu, sehingga pasti ada sesuatu yang penting yang ingin dikabarkan oleh Zaid bin Tsabit. Maka Utsman bin Affan menghampiri sahabat Zaid bin Tsabit, ya, kemudian bertanya, ya, ada apakah gerangan wahai Zaid? Ya, Zaid menjawab, aku baru saja membawa sesuatu yang aku dengar, ya, langsung dari Nabi Muhammad SAW. Utsman bertanya lagi, apa yang Rasulullah sabdakan kepadamu, wahai Zaid bin Tsabit? Ya. Kemudian Zaid bin Tsabit menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menjadikan dunia sebagai ujung akhir ambisinya, Allah akan pisahkan ia dengan yang diinginkannya itu, yaitu dunia. Lalu Allah akan menjadikan kefakiran membayang di pelupuk matanya. Padahal Allah sudah pasti akan memberikan dunia kepada setiap orang sesuai dengan yang dia inginkan. Namun, siapa yang menjadikan akhirat sebagai ujung akhir ambisinya, maka Allah akan mengumpulkan dan mencukupkan segala kebutuhan di dunia, lebih dari itu. Dan Allah akan membuat hatinya menjadi kaya. Dunia akan selalu mendatanginya, meskipun ia enggan untuk menerimanya. Dan teman-teman semuanya, kisah tersebut, ya, disarikan dari sebuah hadis riwayat Ibnu Majah yang menjelaskan bahwa ternyata kepentingan hidup di dunia ini
punya batasan. Tetapi ambisi untuk meraih akhirat itulah yang diutamakan. Bahwa ambisi yang semestinya dimiliki seseorang adalah kebahagiaan di akhirat kelak. Karena dunia ini sifatnya hanya fana, sementara, tapi kehidupan yang lebih abadi, yang lebih panjang adalah kehidupan di akhirat kelak. Jadi itu teman-teman semuanya, berambisi boleh-boleh saja, ya, tetapi kita harus mengingat bahwa ambisi yang terbaik adalah ambisi untuk melakukan kegiatan-kegiatan kehidupan, kemanfaatan yang semata-mata mengharapkan ridhonya Allah dan semata-mata dijadikan sebagai niat ibadah untuk kita semuanya. Jangan mencontoh para yang terjadi saat ini, ya, mereka-mereka yang memiliki ambisi yang kuat kemudian melakukan segala cara. Tidak perlu kita contoh, dan kita harapkan kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang mementingkan urusan bukan hanya duniawi, tetapi kita pentingkan juga urusan akhirat kelak. Terima kasih teman-teman semuanya. Itu saja sharing yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan sedikit singkat ini bisa bermanfaat dan inspirasi untuk kita semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas segala dukungan teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang ingin mendukung channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, share, ya, dan yang belum subscribe, yuk kita subscribe channel ini agar bisa menjadikan lebih manfaat dan semakin berkembang. Terima kasih atas segala dukungannya, mohon maaf atas segala kekilafannya. Saya undur diri, saya pamit, sampai ketemu di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.